Oke, selamat malam atau lebih tepatnya selamat subuh, karena sekarang kurang lebih jam 4 subuh saat bulan Ramadan di musim corona ini. Alhamdulillah saya dipercaya kembali oleh Amang Kepo untuk membagikan sedikit cerita pengalaman saya dan keluarga saya saat masih tinggal di Banjarmasin, di pasar lama, di gang kecil, jadi di tempat nenek saya. Kejadian itu kurang lebih 96, mungkin saya sudah berumur TK kurang lebih. Jadi waktu itu tepat di paling ujung, nomor 2 atau nomor 3 rumah terakhir di ujung gang kecil di pasar lama. Kalau sekarang udah jadi Bank BRI depannya. Kalau dulu adalah kayak bangunan gudang arang ya, jadi jualan arang. Masuk situ lurus sampai ke belakang, itu rumah nenek saya. Dan di situ banyak kejadian aneh. Di sini saya tidak cerita tentang hal yang menakuti atau menyakitkan, cuman ini kejadian-kejadian janggal selama saya tinggal di sana. Dan rumah itu rumah yang sangat besar, bahkan di dalam rumahnya banyak peralatan atau properti yang jadul sekali ya. Jadi kayak lemari sangat besar, lemari kayu dengan kaca. Terus rumahnya bukan rumah adat Banjar, tapi rumah kayak adat Belanda dan Banjar gabungan. Jadi bukan rumah panggung, dengan di depan halamannya yang luas, sangat luas. Bahkan di situ kami bisa main bulu tangkis dan main bola. Ya, sebagaimana rumah pada zaman dahulu lah. Situ saya menghabiskan masa kecil saya sebelum pindah ke kandangan. Dan kejadian-kejadian itu akan saya ceritakan, sharing. Jadi hanya berbagi pengalaman saya selama di sana. Mungkin tidak bisa menceritakan semua, hanya beberapa saja yang saya ingat. Dan urutannya random ya, karena waktunya saya lupa ingat dengan jelasnya yang mana terdahulu, yang mana nomor 2, nomor 3 dan lain-lain. Yang pertama adalah kejadian dimana saat nenek saya ingin sholat subuh. Jadi sholat subuh dengan rumah yang besar itu, di belakangnya ada kayak dapur kecil tanpa atap. Jadi tanpa atap, kayak seng kayak gitu, penghalang. Dan di situ ada drum, bukan bak mandi ya, jadi drum bulat itu yang terbuat dari seng juga mungkin. Jadi bukan bathtub, bukan semen bak mandi, jadi drum minyak lah. Dia ngambil wudhu di sana. Saat mau ngambil wudhu, dia ngeliat kucing. Nenek gue lihat kucing kecil warna hitam pekat. Saat dia mau ngambil wudhu kan, dia tegur nih, hush, sebagaimana ngeburu kucing kayak ya biasa. Tapi dia udah punya hati yang gak enak nih sama tuh kucing. Saat dia buru, bukannya kucing itu menjauh, tapi dia malah melihat, menatap, dan semakin besar, menjadi kucing yang besar. Bagaimana kayak film-film itu yang langsung dari kucing kecil langsung membesar, tapi ini di dunia nyata, real. Setelah semakin ditegur, nenekku semakin membaca surah-surah yang harus dia baca saat itu. Semakin besar, dari kucing kecil menjadi kucing besar, menjadi ukuran anjing, ukuran kambing, sampai seukuran manusia dengan tinggi besar. Tapi tidak ada mukanya dan tidak ada badannya, dalam artian semuanya hitam pekat, tanpa sosok yang jelas. Dengan jarak yang sangat dekat harusnya kita melihat jelas kan muka orang tersebut, tapi ini tanpa muka, tanpa wajah, dan semuanya hitam pekat. Semakin kuat bacaan nenek aku, sampai akhirnya dia hilang. Itu salah satu kejadian anehnya. Dan menurutku itu seram ya, di hadapan kita lihat kucing semakin besar. Itu luar biasa seram kalau saat itu aku lihat langsung ya. Tapi itu dari cerita nenek aku. Terus yang lain adalah kejadian lain saat itu beda waktu. Jadi om aku, om Jito sebut saja,
sorry. Jadi om aku saat itu dia sedang jam 10 malam, dia mau narik, dia mau ojek. Nah, dia keluar seperti biasa jam-jam dia ngojek, dan setelah itu rumah itu dikunci semua dan om aku tidak punya kuncinya ya. Jadi karena emang dia pasti pulang pagi setelah ngojek, setelah narik. Jam 10 dia keluar. Selang beberapa menit dari dia keluar, mungkin 10-15 menit, dia masuk lagi dan ada di kamar dan ditegur oleh istrinya, tante Iti. Dia negur, kenapa mas balik lagi, ada yang diambil atau apa? Iya ada ketinggalan katanya. Setelah berbincang yang singkat, akhirnya dia pergi. Setelah itu tanteku baru sadar, rumah udah dikunci semua, gimana caranya dia masuk. Dia telepon lah masnya, Om Juto, halo mas, lagi di mana katanya. Lagi narik di pangkalan. Nah tadi katanya ke rumah ada yang ketinggalan. Om aku jawab, nggak ada ke rumah. Jadi setelah keluar dari rumah tadi, dia nggak ada balik atau ngambil sesuatu. Lagian kalau dia ngambil sesuatu, dia pasti manggil karena dia nggak punya kunci. Wah itu luar biasa loh, berarti ada sosok yang menyerupai dia, dan di situ nggak ada yang ganggu secara belak-belakan. Dia cuma ingin menampakkan mungkin ya bahwa ini loh, aku ada di tempat kalian juga, kalian berdampingan sama aku, kalian tinggal satu dunia, satu lingkungan lah intinya. Beda dunia tapi satu lingkungan. Itu kejadian yang lainnya. Kejadian yang lainnya lagi, ini aku ngeliat sendiri. Jadi emang tradisi keluarga aku, karena almarhum nyokap aku orang Banjar tapi keturunan Palembang, Nyimas. Kalau orang Palembang atau kalau misalnya orang Banjar tuh kayak Gusti, ya dia Nyimas dan Kemas kalau cowoknya. Ada yang namanya ngasih makanan di sungai dan lain-lain. Dulu masih aktif, sekarang udah enggak lagi. Nah itu banyak kejadian aneh selain waktu ngantar telur, tradisi-tradisi yang mungkin saat ini udah nggak ada lagi ya. Mungkin kalaupun ada udah jarang sekali. Jadi waktu itu subuh bulan puasa juga, saat sama kayak sekarang, setelah tradisi mengantar telur, sesajen dan lain-lain ke sungai, banyak kayak berang-berang lewat depan rumah karena memang dari halaman yang luas di sananya ada sungai kecil ya, kayak danau karena emang di ujung. Banyak rombongan berang-berang. Selang dari beberapa berang-berang itu lewat, mungkin puluhan sampai ratusan, dengan bunyi yang berisik. Ada kayak naga gitu, entah naga atau kepala naga atau kepala dengan warna yang cantik sekali, warna-warni. Itu aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Setelah kayak kelihatan naga itu, di sebelah kiri itu ada kayak apa sih namanya, kayak kebun-kebun gitu, dan di selang dari habis kebun ada rumah di pojokan. Aku lupa namanya, nenek siapa, mungkin sekarang udah meninggal. Jadi pas cahaya itu mampir di sebuah pohon pisang, dia diam dan aku takut, jujur aja aku takut. Aku langsung balik ke rumah, masuk rumah, dan aku cerita sama orang tua aku, sama keluarga aku, dan mereka suruh aku diam, gak usah bahas. Wah itu luar biasa. Itu kejadian yang lainnya. Terus apalagi, banyak kejadian aneh yang selama aku sama keluarga tinggal di sana. Yang aku ingat lagi ya lukisan. Kalau lukisan itu lukisan tanteku, Tante Diana namanya. Sekarang dia udah tinggal di Banjarbaru sama suami dan anaknya. Jadi ada lukisan yang memang dia dikasih sama mantannya. Luar biasa, lukisannya cantik. Ya lukisan seperti manusia lah. Memang padahalnya memang tidak boleh ya, setahu aku dalam agama Islam tidak boleh lukisan yang menyerupai memang manusia. Dan dari lukisan tersebut banyak hal aneh, sampai akhirnya lukisan itu dibakar. Jadi waktu lukisan itu masih ada, kakakku, di beda lagi, kakak Usin, yang mampir saat itu ke rumah nenekku. Dia nangis anaknya
nangis terus sambil menunjuk lukisan dari Tante Diana. Setelah itu lukisan itu udah berasa nggak enak auranya dan udah ada pikiran aneh-aneh, mereka bakar lukisan itu. Setelah dibakar susah sekali karena apinya pasti padam. Sampai akhirnya bisa dibakar dengan ya bacaan dan lain-lain, ya kepercayaan lah, itu masing-masing percayaan. Setelah habis kebakar, abunya hilang tepat di kaki omku yang ngebakar itu. Karena emang kami keluarga ya, ada kodok warna putih, katak atau kodok warna putih gede, mungkin 1 genggam begini, lihat ke arah omku. Bisa bayangin gak kalau misalnya kodok atau katak yang notabene adalah binatang ngelihat manusia, terus warna putih. Habis itu dia lari ke depan seberang rumah nenek aku yang sungai itu. Oke, itu kejadian aneh lainnya. Dan ponakan aku, anak dari kakak Usin, habis itu udah nggak nangis lagi. Luar biasa. Itu kejadian aneh yang lainnya. Dan sebenarnya masih banyak sih, tapi nggak mungkin aku beberkan di sini semuanya. Mungkin durasi 1 jam kayaknya. Sampai akhirnya sekarang nenek aku udah pindah di Sungai Andai. Dan alhamdulillah nggak ada kejadian aneh lagi, dan semoga nggak ada aneh-aneh lagi lah pokoknya. Walaupun kita berdampingan dengan orang sebelah, aku harap nggak usah lah nampakkan diri lagi. Cukup, nggak usah ganggu, nggak usah nampakkan diri. Ya udah, kita sebelahan, just and jadi kayak kamu aku, udah duniaku duniamu, kita dunia yang beda, kita sebelahan. Ya udah, sampai itu aja. Oke, aku rasa untuk sharing cerita aku sampai sini aja. Karena udah hampir subuh dan aku belum sahur. Jadi kalau bisa diterusin panjang. Intinya sekarang keluarga aku udah di Sungai Andai dan alhamdulillah nggak diganggu lagi. Cukup lah. Jangan lupa di like dan juga di subscribe ya. Di komen juga, yang paling penting itu komentar kalian itu sangat membangun buat kami. Dan kalau misalnya kalian juga punya cerita, bisa hubungi kami dan kalian bisa langsung gabung dan bercerita. Oke, aku rasa cukup untuk kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.